Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi if di Microsoft Excel ya. Materi kali ini cukup sederhana, tetapi nanti akan banyak latihan ya. Jadi di Microsoft Excel itu fungsi if ini merupakan salah satu fungsi yang paling populer ya, karena ini akan banyak digunakan. Kemudian fungsi if ini karakternya dia memiliki dua hasil ya. Hasil yang pertama itu jika perbandingannya benar, dan hasil kedua itu jika perbandingannya salah. Jadi if ini sebenarnya fungsi membandingkan ya dua kondisi ataupun lebih, dan hasilnya itu true atau false, atau benar atau salah, memenuhi kriteria apa ya memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk membandingkan, tadi kan kita bicara ini akan membandingkan dua kriteria, dua kondisi, maka ada operator pembanding yang digunakan di dalam fungsi if ini. Nah, operator ini bisa sama dengan ya notasinya dengan sama dengan seperti biasa, kemudian lebih besar dari, lebih kecil dari, kemudian lebih besar sama dengan, itu menggunakan simbol lebih besar dan sama dengan, jadi dua karakter ya. Kemudian kurang dari sama dengan seperti ini ya. Kemudian eh, tidak sama dengan itu adalah kombinasi antara lebih kecil dan lebih besar ya, kurang lebih seperti ini. Jadi dua karakter. Ini operator pembandingnya, dan ini harus dikuasai ya, dikuasai. Oke. Formulasi dari fungsi if seperti ini. Jadi seperti biasa, formula di dalam Excel itu diawali dengan sama dengan, kemudian notasinya atau fungsinya itu adalah if ya, jadi sama dengan if. Kemudian di dalam kurung itu terdiri dari tiga statement. Pertama adalah logical testnya ya. Logical test ini adalah tadi ya, membandingkan sesuatu dengan sesuatu ya. Oke, kemudian titik koma atau koma ya, tergantung dari settingan Excel-nya. Value if true-nya, jadi kalau perbandingan dari logical test ini benar, maka kalau benar di sini ya, perbandingan atau logical testnya ini benar, maka di sini apa gitu. Dan titik koma lagi, kemudian jika hasilnya adalah salah atau false di sini ya. Jadi statementnya logical testnya apa ya, kemudian titik koma atau koma kondisi jika benar, titik koma atau koma kondisi jika salah ya. Nah, di sini penjelasannya if sama dengan fungsi if, kemudian logical test, nilai yang akan diuji atau dicek dengan menggunakan operator logika tadi ya, misalkan membandingkan dua huruf, membandingkan dua angka, misalkan seperti itu ya. Kemudian value if true-nya, jika yang akan ditampilkan jika nilai yang diuji bernilai benar, dan value if false itu jika salah ya. Nah, catatannya, jika pada penulisan formula terhadap data teks menggunakan tanda kutip dua. Ya, jadi kalau misalkan di sini value if true-nya misalkan tulisannya benar itu, maka itu harus kasih tanda petik dua, ataupun di logical testnya ya, kita akan membandingkan atau mengecek sebuah teks ya, itu harus pakai tanda petik dua. Tetapi kalau berupa angka, nilai ya, itu atau nomor itu tidak perlu menggunakan tanda petik ya. Di sini contoh, di sini aku ini adalah teks, maka dia harus pakai tanda petik dua. Kalau 1000 dia tidak perlu pakai tanda petik. Nah, ini sebagai contoh ya. Sama dengan if
B2 lebih besar sama dengan 1000. Nah, ini karena ini akan yang dibandingkan itu adalah nilai B2 ini ya. Jadi ada satu nilai di sel B2 ya. Apakah dia lebih besar sama dengan 1000? Nah, seperti ini ya. Nah, 1000-nya ini tidak perlu pakai tanda petik ya, karena ini adalah angka. Koma, misalkan atau titik koma. Jika benar, maka tampilkan 100. Jika salah, maka tampilkan 50. Lebih seperti ini ya. Oke, nah ini contoh sederhananya ya. Kita punya satu sel di sini ya, ini dengan ada tabel ya. Di sini ada C1, ini kan pasti di baris 1 ya. Berarti dari C1 aktif ya. C2-nya adalah 1 ya. Kemudian di D1 ini ada kode aktivitas. Nah, kita akan mengisi data di sel D2 di sini ya. Nah, berarti pada saat di D2 ini ya, kita akan mengecek apakah sel C2 itu 1 ya. Kalau 1, maka dia di D2 ini tulisnya ya. Nah, kalau tidak sama dengan 1 ya, maka di sini kode aktivitasnya adalah tidak. Maka rumusnya adalah atau formulasinya, jadi kita kursor itu ditempatkan di sel D2, di mana nilai yang akan kita cari itu di sel tersebut ya. Rumusnya seperti ini ya. If C2 sama dengan 1, nah ini ya, C2 sama 1, maka koma atau titik koma di sini ditulis ya di D2. Nah, titik koma lagi tidak, artinya jika C2 itu tidak sama dengan 1, mau 0, mau minus, mau 3, 4, 5, dan seterusnya, pokoknya tidak sama dengan 1, maka di kode aktivitas ini adalah hasilnya akan tulisan tidak, ya, seperti itu. Nah, itu adalah contoh if sederhana ya. Nah, kita akan masuk ke latihan ya. Nah, ini akan masuk ke latihan ya. Nah, perlu diketahui bahwa yang kita pelajari sekarang ini adalah fungsi if dengan dua kriteria atau dua kondisi. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar fungsi if dengan kriteria lebih dari dua atau nested if istilahnya itu. Tapi sebelum masuk ke sana, harus dipahami dulu fungsi if dengan dua kriteria ini saja ya dulu ya. Nah, ini kalau sudah paham, baru nanti kita akan belajar ke if yang bertingkat ya. If-nya atau membandingkannya, kondisi yang dibandingkannya itu lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya ya. Oke, sebagai contoh di sini. Seorang manajer sedang memberikan bonus kepada bawahannya yang mempunyai nilai kinerja terbaik. Jika nilai kinerjanya lebih besar dari 80, maka bonusnya adalah motor. Jadi di sini ada satu tabel ya. Ada tabel pegawai, di sini ada nomor, ada pegawainya siapa. Kemudian ada kolom kinerjanya untuk masing-masing pegawai itu seperti apa datanya. Jika nilai kinerjanya lebih besar sama dengan 80, kalau lebih besar sama dengan 80 berarti 80 itu masuk ya ke dalam kriteria tersebut ya. Maka bonusnya adalah motor. Jadi di kolom keterangan ini bonusnya itu adalah motor ya. Jika kurang dari 80, maka tidak ada bonus ya. Ini contoh sudah diisi ya di sini ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, if D9 ya, ini D9 nih. D9 ini adalah kolom kinerjanya. Itu lebih besar sama dengan 80 ya, sesuai dengan kriterianya. Maka titik koma ya, ditulislah bonus motor di sini tuh. Dan jika tidak lebih besar sama dengan 80, kan kebalikan dari lebih besar sama dengan itu adalah lebih kecil ya.
maka tidak ada bonus. Ya, ditulis di sini tidak ada bonus. Ya. Begitu pula seterusnya. Ada Matsani di sini kerjanya karena dia 85 itu lebih besar dari sama dengan 80, maka bonusnya motor. Kemudian Rina 79 lebih kecil dari 80, otomatis dia tidak ada bonus. Tony begitu pula, dia di atas 80, maka dia ada bonus motor. Dan Samsul terakhir kurang dari 80 tidak ada bonus. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh lagi. Nah, kalau dia lulus ya, ini ada tabel siswa. Kalau dia lulus, maka atau kebalikannya, sorry. Jika nilai ujiannya adalah 70 ke atas, ya, lebih besar sama dengan 70 itu adalah kata lainnya adalah 70 ke atas ya. Maka dia lulus. Kalau kurang dari 70, maka dia gagal. Jadi dari rumus ini kita bisa dari kriteria ini kita bisa buatkan rumus ya. Sama dengan if ya. Nilai ujiannya kita select. Kemudian titik koma. Kriterianya ya, L12 itu lebih besar sama dengan 70, titik koma, maka dia lulus ya. Nah, seperti ini ya. Kalau tidak lebih besar sama dengan 70, artinya lebih kecil dari 70, maka dia tidak atau gagal. Gagal. Nah, seperti ini ya. Oke. Habis seperti itu, kini kita bisa di copy paste ya di sini ke bawah. Nah, ini ya seperti ini. Jadi rumusnya seperti itu. Nah, ini adalah membandingkan yang nilai atau value di dalam sel itu berupa angka. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau membandingkan atau mengecek sebuah sel dengan value bukan angka? Ya, contoh kedua ya di sini ya. Nah, oke. Jadi di sini ada contoh tabel calon pegawai dan gendernya. Di sini gendernya itu berupa kode. Kodenya itu berupa huruf. Ya. Kalau L dia maka di keterangan ini ditulis laki-laki. Kalau W dia ditulis wanita. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa seperti ini. Ya, ini contohnya ya. If D6 ya ini sama dengan L, maka dia laki-laki. Selain itu, maka dia wanita. Nah, laki-laki dan wanita ini dan L-nya sendiri ini harus pakai tanda petik ya. Saya ulangi di sini ya untuk rumusnya. Sama dengan if ya. Yang D-nya ini ya, D13 berarti di sini sama dengan L ya, pakai petik karena ini berupa huruf, maka dia laki-laki ya. Jika bukan, maka dia wanita. Bukan L ya. Oke, seperti ini. Gimana kalau misalnya kita mau dibalik, Pak, misalkan ya. If D yang 14 ini sama dengan W, boleh. Nih. Tetapi, kalau tadi itu ada D14 sama dengan L, itu pertama yang true-nya dulu adalah laki-laki, maka D14 sama dengan W ini true-nya itu adalah wanita, kan ya, itu. Nah, seperti ini ya. Maka selain itu adalah laki-laki. Nah, seperti ini. Ya, sama saja ya ini. Jadi mau seperti apapun sama. Jadi yang tadi pun sama. Pada saat kita punya data di sini ya, ini. Misalkan jika L lebih besar sama dengan 18 lebih besar sama dengan 70 itu lulus, maka setelah itu gagal. Boleh nggak kita ngecek dulu gagalnya dulu? Boleh, misalkan sama dengan if L yang ini ya lebih kecil dari 70,
maka dia gagal ya. Selebihnya atau selain itu, artinya kebalikan dari lebih kecil itu kan lebih besar sama dengan ya, maka dia lulus. Ya, ini sama saja ya, seperti ini. Seperti tadi pun sama ya. Oke, satu lagi di sini ya. Nah, ini ada teksnya itu kalau tadi itu L dan W saja satu huruf. Bagaimana kalau value-nya itu yang dicek itu lebih dari satu huruf ya di sini. Kalau dia tulisan status di sini adalah PNS, maka dia di keterangannya adalah negeri ya. Kalau ST itu swasta. Sama saja ya, sama dengan if misalkan logical testnya ya. L18 sama dengan ya, PNS titik koma, maka dia negeri ya. Titik koma lagi, selain itu adalah swasta ya. Nah, kenapa Pak? Kan selain ini kan PNS ya. Kalau tadi itu kalau angka itu lebih besar sama dengan, itu pasti kebalikannya adalah lebih kecil. Tapi kalau di sini PNS, ST, bisa aja kan ada yang lain lagi, misalkan W ya, W itu wirausaha atau apa gitu. Atau yang tadi ya, kalau laki-laki kan perempuan ya, itu dua kriteria ya. Tidak ada yang tengah-tengah ya. Tapi kalau status pegawai di sini kan ada PNS, ada ST, misalkan di bawah tuh ada lagi nama nama apa kode status pekerjaannya itu misalkan W ya tadi atau WR wira swasta atau misalkan apalagi ya misalkan BR buruh misalkan atau apapun lah istilahnya itu. Nah, kenapa ini selain PNS itu pasti swasta? Padahal kan bisa aja ada yang lain. Nah, di dalam kondisi di statusnya di sini, ini kalau kita lihat di sini ini cuma dua. Kalau nggak PNS ya ST. Ya. Nah, kalau ada tiga gimana? Misalkan tadi ya WR wira swasta misalkan gitu ya. Nah, itu akan masuk ke dalam if yang bertingkat yang nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Yang jelas kalian paham dulu kalau ada dua kondisi, jadi yang dibandingkan itu adalah kondisi pertama kalau memenuhi satu kondisi tertentu, maka yang berikutnya yang false-nya itu pasti dianggap tidak memenuhi kriteria itu. Itu saja. Jadi nggak usah dulu mikirin bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, bagaimana kalau begini lagi, bagaimana kalau begitu lagi. Nah itu jangan terlalu dipikirkan dulu. Jadi ini hanya dipikirkan dua kondisi saja. Jadi antara kondisi A dan kondisi B. Kalau kondisi A-nya terpenuhi, maka dia benar. Maka kalau tidak terpenuhi, pasti dia B. Tidak ada C, tidak ada D. Nah, nanti di nested if kita akan bicara ada C, ada D, dan ada E, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini kembali lagi. Berarti rumusnya adalah sama dengan if L18 ini sama dengan PNS, maka dia negeri ditulis di sini. Selain itu, swasta ya, apapun itu. Untuk status atau kriteria di dalam tabel ini. Karena ini cuma dua ya. Selain PNS ini pasti ST doang di sini. Oke, kurang lebih seperti itu dari if ya, if yang dengan dua kondisi, dua kriteria. Nah, selanjutnya silakan kalian nanti belajar latihan. Di sini ada beberapa contoh kasus, ada if yang lain. Itu nanti silakan dipelajari sampai dengan latihannya. Kalau sudah nanti dikumpulkan ya. Oke, segitu saja materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.